Ada orang yang tiap akhir bulan menunggu gaji, tapi jantungnya tetap berdebar takut. Mereka tahu uang datang, tapi rasa cukup tidak pernah singgah. Langkah 2, rasa ingin tahu. Bagaimana jika masalahnya bukan seberapa banyak kamu dapat, tapi pola kecil yang kamu ulang setiap hari? Bagaimana jika ada kebiasaan sederhana yang, bila dilakukan terus, membuat uang mulai menemukanmu? Langkah 3, janji transformasi. Tonton sampai akhir, dan kamu akan merasa berbeda. Bukan karena motivasi sesaat, tapi karena ada langkah harian yang mengubah cara kamu melihat uang, tujuan, dan pilihan kecil yang membuat perbedaan nyata. Mereka yang lelah bukan hanya karena kurang uang. Mereka lelah karena merasa berjuang tanpa arah. Ada kelelahan yang berbunyi di kepala. Kenapa aku sudah coba banyak hal, tapi hidup tetap sama? Narator melihat wajah-wajah itu. Wajah yang mencoba, bekerja keras, dan pulang dengan kantong penuh rasa bersalah. Kamu tahu perasaan ini saat membuka dompet dan bertanya pada diri sendiri, cukupkah untuk bulan ini? Rasa malu datang diam-diam, bukan karena orang lain, tapi karena ekspektasi yang kamu buat sendiri. Satu hal lagi, frustasi itu sering disamar sebagai realitas. Kamu percaya itu nyata, lalu hidup sesuai dengan keyakinan itu. Tapi ada pola kecil yang muncul di antara orang-orang yang berhasil. Bukan rahasia besar, bukan formula cepat kaya. Hanya kebiasaan kecil yang mereka lakukan setiap hari, tanpa pamer, tanpa drama. Bayangkan seseorang yang pulang dari kerja, duduk sebentar, dan menulis 3 hal. Pengeluaran utama hari itu, 1 tindakan kecil untuk menabung, dan 1 tujuan jangka pendek. Hampir terdengar remeh. Tapi ini bukan tentang menabung 10.000 hari ini saja. Ini tentang membangun otot keputusan yang setiap hari semakin kuat. Kamu mungkin berpikir, aku sudah mencoba menabung. Aku sudah buat anggaran. Benar, tapi alasan kebanyakan rencana berhenti adalah karena mereka bergantung pada semangat. Semangat itu naik turun seperti cuaca. Disiplin berbeda. Disiplin adalah melakukan hal yang benar, bahkan ketika semangat hilang. Di sini, benih harapan muncul. Bukan harapan kosong. Benih harapan yang tumbuh dari tindakan kecil, berulang. Cerita A. Seorang ibu tunggal yang setiap pagi menghabiskan 5 menit untuk membaca catatan tujuan yang ia tulis sendiri. Ia menulis, hari ini aku jaga pengeluaran rumah dan cari peluang kecil untuk tambah pemasukan. Setelah 3 bulan, ia berhenti merasa panik tiap kali tagihan datang. Ia mulai melihat celah-celah kecil, menjual barang yang tidak terpakai, menerima kerja freelance yang berbeda, menawar harga yang selama ini ia terima begitu saja. Cerita B, seorang pegawai yang tiap malam memeriksa 3 angka, pemasukan, pengeluaran tetap, dan 1 angka kecil yang ia sebut kesempatan. Ia memilih 1 tindakan sederhana untuk meningkatkan kesempatan itu, mengirim 1 pesan untuk kerja sampingan, belajar 1 topik kecil, atau menabung 50.000 ekstra. Dalam 6 bulan, ia punya kebiasaan stabil yang memberi ruang untuk kemungkinan baru. Perhatikan pola ini, mereka bukan orang yang berubah karena modal besar. Mereka berubah karena kebiasaan kecil yang konsisten. Pernahkah kamu merasa malu saat membandingkan dirimu dengan orang lain di media sosial? Diam sejenak. Bayangkan bukan membandingkan, tapi menanyakan, tindakan kecil apa yang bisa kulakukan hari ini? Kebanyakan orang menunggu momen besar, bonus, warisan, atau untung besar. Itu jebakan. Hidup jarang memberi momen besar pada jadwal kita, tapi hidup memberi kesempatan untuk memilih hal kecil setiap hari. Kamu mungkin bertanya, apa langkah pertama yang masuk akal untuk orang biasa seperti aku? 1 kata, kebiasaan, tapi bukan kebiasaan rumit. Kebiasaan sederhana dan jelas.
Contoh konkret yang bisa kamu mulai malam ini. Catat 3 pengeluaran terbesar hari ini. Tidak lebih, hanya lihat. Mengetahui adalah langkah awal. Tuliskan satu tindakan kecil untuk besok. Misal, bawa bekal, jual satu barang, atau kirim satu pesan tawaran kerja. Ingatkan dirimu sekali sehari. Tujuanku bulan ini adalah tuliskan tujuan yang bisa diukur. Langkah-langkah ini mengembalikanmu ke ruang keputusan, bukan reaksi. Ketika kamu menyentuh pena atau mengetik tujuan, kamu menghubungkan pikiran dengan tindakan. Itu memicu sesuatu yang mirip otot percaya diri, dan otot itu tumbuh. Ada juga faktor lingkungan. Orang yang rapat lingkungannya dengan kebiasaan hemat, dan tujuan cenderung mengambil kebiasaan itu. Lingkungan bukan tentang memaksa, tapi tentang frekuensi. Semakin sering kamu mendengar orang berbicara tentang menabung, mengelola tujuan, dan disiplin, semakin normal hal itu untukmu. Jangan salah paham. Ini bukan soal berubah total dalam sehari. Ini soal membuat satu keputusan kecil yang bisa kamu ulang. Pernahkah kamu mendengar orang berkata, "Aku bukan tipe orang yang menabung"? Itu bukan fakta. Itu cerita yang mereka ulang pada diri sendiri. Ubah cerita itu sedikit saja, dan perilaku akan mengikuti. Sekarang, mari kita lihat rasa takut yang sering muncul ketika mencoba berubah. Takut naruksau, takut kehilangan kenyamanan. Kalau aku mulai menabung, apakah aku tidak boleh menikmati hidup? Jawaban, kamu tetap boleh menikmati. Tapi nikmat yang bertahan lama berbeda dari nikmat sesaat. Menikmati makan di luar setiap hari memberi kepuasan cepat. Tapi, menabung untuk pelatihan yang meningkatkan skill memberi hasil berbeda di masa depan. Takut Merdwal 2. Takut gagal. Kalau aku gagal, aku merasa lebih rendah. Faktanya, kegagalan kecil adalah bahan belajar. Orang yang konsisten melihat kegagalan sebagai informasi, bukan vonis. Takut 63, takut mengambil keputusan. Banyak orang menunggu kepastian. Kepastian jarang datang. Keputusan kecil dan terukur adalah jalan tengah. Ketika keraguan datang, gunakan metode sederhana, tanya pada diri sendiri, jika aku melakukan ini selama 30 hari, apa kemungkinan terburuknya? Biasanya jawaban cukup kecil, dan itu membantu mengambil langkah. Ada momen yang sering terlupakan, merayakan kemajuan kecil. Satu catatan, ketika kamu melakukan tindakan kecil selama seminggu, ucapkan satu kalimat penghargaan pada diri sendiri. Itu mengubah pengalaman menjadi ritual. Kamu mungkin berpikir ini terlalu sederhana untuk video panjang, tapi sudah teruji. Simple beats complex. Jika konsisten. Di sini, narator beralih menjadi pengamat yang sabar. Ia melihat pola yang sama berulang. Orang yang sukses bukan mereka yang mendapat ide brilian semalam. Mereka yang melakukan ritual yang membuat ide-ide itu berkembang. Ritual sehari-hari membangun struktur mental. Struktur mental menekan kebisingan keputusan impulsif. Kamu jadi punya peta kecil ketika godaan datang. Pernahkah kamu merasa bingung saat melihat pengeluaran tak terduga? Ada seni untuk mengelolanya. Pisahkan kebutuhan nyata dan keinginan impulsif. 2 kolom di kertas, 3 menit tiap malam. Tindakan kecil ini membersihkan kabut keputusan yang membuat banyak orang kelelahan. Sekali lagi, tidak perlu aturan yang rumit. Aturan kecil yang konsisten lebih efektif daripada aturan besar yang tidak pernah kamu jalankan. Ada juga inti kepercayaan yang berubah. Bukan soal percaya pada uang, tapi percaya pada kemampuanmu membuat keputusan yang tepat. Ketika kamu menghargai keputusan kecil, kamu memperkuat kepercayaan itu. Saya akui, dulu saya juga ragu. Ada malam-malam ketika saya menunda mencatat pengeluaran karena malu melihat angka. Tapi ketika saya mulai menulis, malu itu berubah menjadi kontrol. Saya merasa lebih ringan. Itu bukan cerita dramatis,
hanya pergeseran kecil yang menenangkan. Saat kebiasaan kecil menjadi bagian dari hari, sesuatu yang tak kasat mata terjadi. Kesempatan mulai terlihat. Bukan karena alam semesta sedang baik, tetapi karena otakmu sekarang memperhatikan peluang yang sebelumnya tersembunyi. Kamu akan mulai mendengar kata-kata seperti, "Oh, ada pekerjaan ini," atau "Kamu punya barang ini yang orang lain butuh." Suara itu bukan mistik. Itu perhatian yang tumbuh. Sekarang, jeda. Tarik napas. Bayangkan akhir bulan depan. Apa yang berbeda jika kamu mulai melakukan 3 tindakan kecil tadi hari ini? Diam sejenak. Bayangkan jika hari itu datang. Kembali lagi, inilah kunci. Konsistensi kecil mengalahkan motivasi besar. Jangan menunggu momen sempurna. Mulai dengan apa yang bisa kamu lakukan sekarang. Tuliskan 3 pengeluaran hari ini. Pilih 1 tindakan untuk besok. Tuliskan tujuan yang jelas untuk bulan ini. Jika kamu merasa cerita ini menyentuhmu, tekan suka dan berlangganan. Karena di sini, kita tumbuh bersama, langkah demi langkah. Kamu mungkin berpikir, "Oke, aku sudah tahu pentingnya kebiasaan kecil. Tapi bagaimana bisa hal sekecil itu mengubah nasib finansialku?" Pertanyaan bagus. Jawabannya ada pada satu prinsip sederhana. Disiplin menciptakan momentum, dan momentum mengubah arah hidup. Ada kisah nyata tentang seorang pria bernama Raffi. Dia bukan orang kaya, bukan pula lulusan universitas terkenal. Setiap bulan, gajinya hanya cukup untuk membayar sewa dan makan sederhana. Tapi suatu hari, sesuatu dalam dirinya lelah. Bukan lelah karena bekerja, tapi lelah karena hidup tanpa arah. Malam itu Raffi duduk di lantai kamarnya, melihat ke dompetnya yang hampir kosong, dan menulis 1 kalimat. "Mulai hari ini, aku akan memperlakukan setiap rupiah seperti benih." Kalimat sederhana itu mengubah hidupnya. Karena sejak saat itu, ia tidak lagi melihat uang hanya sebagai alat bertahan, tapi sebagai benih pertumbuhan. Ia mulai mencatat setiap pengeluaran bukan untuk mengontrol, tapi untuk belajar. Dan dari setiap catatan, ia menemukan pola, kebiasaan kecil yang tanpa sadar menguras keuangannya. Kopi mahal setiap pagi, langganan yang jarang ia pakai, barang kecil yang ia beli hanya untuk merasa cukup. 3 bulan berlalu, ia belum kaya, tapi ada yang berubah. Ia mulai merasa tenang, karena pertama kalinya ia tahu kemana uangnya pergi. Dan lebih penting, ia tahu kemana ingin membawanya. Pernahkah kamu merasa seperti Raffi? Seperti hidup terus berjalan, tapi kamu hanya ikut arusnya? Diam sejenak. Bayangkan bagaimana rasanya jika kamu tahu arah hidupmu setiap pagi, bahkan dengan uang yang belum banyak. Di titik inilah banyak orang berhenti. Mereka mulai dengan semangat, lalu kehilangan arah di minggu kedua. Bukan karena tidak mampu, tapi karena satu hal. Mereka mengira perubahan harus terasa besar. Padahal, rahasia disiplin sejati justru ada pada hal kecil yang tidak dramatis. Raffi tidak mengubah segalanya sekaligus. Ia hanya menambah 1 rutinitas kecil setiap 2 minggu. Pertama, mencatat pengeluaran. Kedua, menunda pembelian 24 jam sebelum memutuskan. Ketiga, memindahkan 10.000 ke rekening terpisah setiap pagi. Dan keempat, yang paling berpengaruh, ia mulai membaca ulang catatan tujuannya setiap malam. Kamu mungkin berpikir, apa gunanya menulis ulang hal yang sama? Tapi, di sanalah kekuatan tersembunyi. Setiap kali ia membaca ulang, ia memperbarui arah pikirannya. Itulah bentuk latihan mental yang jarang disadari orang. Seiring waktu, pikirannya berhenti fokus pada kekurangan dan mulai fokus pada kemungkinan. Ada satu kalimat yang ia tulis di dindingnya. Uang mengikuti pikiran yang jelas, bukan pikiran yang bingung. Dan benar saja, pikiran yang jelas mulai menarik tindakan yang jelas. Ketika teman-temannya mulai menyerah pada rasa lelah,
Ia justru menemukan cara untuk menghasilkan tambahan 200.000 per minggu dari keahlian kecil. Memperbaiki ponsel bekas, bukan keajaiban, tapi hasil dari pola pikir baru. Inilah titik baliknya. Raffi mulai melihat bahwa uang tidak menghargai orang yang hanya menginginkannya, tapi menghargai orang yang menghormatinya. Menghormati artinya memperhatikan setiap keputusan kecil, memperlakukan setiap rupiah dengan tanggung jawab, dan menunda kepuasan sesaat demi ketenangan jangka panjang. Sekarang, mari kita bicara tentang harga dari disiplin. Karena ya, disiplin punya harga. Harga itu adalah rasa bosan, rasa malas, dan rasa ingin berhenti. Kamu tahu saat itu datang. Ketika kamu sudah seminggu disiplin menabung, lalu tiba-tiba berpikir, untuk apa aku repot? Hasilnya kecil. Itu jebakan pikiran jangka pendek. Dan disinilah perbedaan nyata antara mereka yang bertahan dan mereka yang berhenti. Yang pertama paham bahwa hasil besar datang terlambat. Bayangkan kamu menanam pohon mangga. Tiap hari kamu siram, tapi selama berbulan-bulan tidak ada buah. Apakah kamu berhenti menyiramnya hanya karena hasilnya belum terlihat? Tentu tidak. Karena kamu tahu, akar sedang tumbuh. Begitu juga dengan kebiasaan keuangan. Selama kamu menjaga ritme, akar disiplinmu sedang tumbuh. Bahkan ketika hasil belum muncul. Dan ketika waktunya tiba, hasil itu muncul bukan sebagai keajaiban, tapi sebagai konsekuensi alami. Tapi mari jujur, terkadang dunia membuat disiplin terasa mustahil. Lingkunganmu mungkin tidak mendukung. Teman-temanmu masih suka berkata, hidup itu dinikmati saja, jangan terlalu mikirin uang. Dan perlahan, kamu mulai meragukan arahmu. Kamu mulai berpikir, apakah aku terlalu serius? Tidak. Kamu tidak terlalu serius. Kamu sedang sadar. Kamu mulai melihat hidupmu bukan dari keinginan orang lain, tapi dari nilai yang kamu pilih sendiri. Dan kesadaran itu mahal. Itu sebabnya sedikit sekali orang mau membayarnya. Pernahkah kamu memperhatikan betapa cepatnya kita menyesuaikan diri dengan kebiasaan orang sekitar? Jika teman-temanmu bicara tentang belanja, kamu ikut. Jika mereka bicara tentang investasi, kamu juga tertarik. Begitu kuatnya lingkungan, hingga pikiranmu bisa tertarik ke arah yang salah tanpa kamu sadari. Maka pilihlah lingkungan yang membicarakan pertumbuhan, bukan hanya hiburan. Lingkungan seperti itu akan menulari ketenangan dan arah. Disiplin bukan berarti kamu harus hidup kaku. Disiplin berarti kamu memilih dengan sadar kapan menikmati, kapan menahan, kapan melangkah. Dan dari pilihan sadar itu, kebebasan finansial mulai terasa bukan sebagai mimpi, tapi sebagai hasil yang logis. Ada momen dalam perjalanan Raffi yang membekas kuat. Suatu malam, temannya mentraktir makan di restoran mahal. Raffi ingin ikut, tapi ia menolak dengan sopan. Ia berkata, "Aku sedang menabung untuk kebebasan kecilku sendiri." Temannya tertawa, mengira itu alasan klasik. Tapi 6 bulan kemudian, ketika mereka bertemu lagi, Raffi sudah punya tabungan darurat, laptop baru hasil kerja kerasnya, dan rasa percaya diri yang tak bisa dibeli dengan uang. Keajaiban bukan pada uangnya, tapi pada rasa kendali yang tumbuh di dalam dirinya. Ia tidak lagi panik ketika ada tagihan datang. Ia tidak lagi takut kehilangan pekerjaan. Ia tahu dirinya mampu menciptakan nilai. Itulah kekayaan sejati. Sekarang giliranmu. Bayangkan kalau setiap pagi kamu punya ritual kecil, menulis satu tujuan finansial, mengevaluasi satu kebiasaan, dan mengambil satu tindakan kecil. Tidak besar, tapi dilakukan setiap hari. Itu seperti menyalakan lampu kecil di jalan yang gelap. Semakin sering kamu nyalakan, semakin jelas jalan itu terlihat. Disiplin bukan tentang kesempurnaan. Disiplin adalah tentang kembali. Setiap kali kamu tergelincir, setiap kali kamu lupa, kembali lagi. Setiap kali kamu malas, mulai lagi.
Itulah pola pikir yang membuat uang mulai datang, bukan karena kamu mengejarnya, tapi karena kamu menjadi pribadi yang siap menerimanya. Dan ada satu tanda bahwa kamu berada di jalur yang benar. Ketika kamu mulai merasa tenang dengan progres kecilmu, bukan cemas dengan kecepatanmu. Itu berarti kamu sudah mulai berpikir seperti orang yang bebas secara finansial. Ingat kalimat ini. Disiplin kecil adalah janji diam-diam antara dirimu sekarang dan dirimu yang lebih baik di masa depan. Setiap kali kamu menepatinya, kamu memperkuat kepercayaan itu. Dan ketika kepercayaan tumbuh, tindakan mengikuti. Sekarang, diam sejenak. Bayangkan 1 tahun dari sekarang. Bayangkan kamu membuka rekening tabungan dan melihat angka yang dulu mustahil, tapi kini nyata. Bayangkan kamu tersenyum, bukan karena jumlahnya, tapi karena kamu tahu setiap angka itu hasil dari kebiasaan yang kamu bangun sendiri. Kamu tidak lagi menjadi korban keadaan. Kamu adalah pencipta arah. Dan itulah titik di mana uang tidak lagi perlu dikejar. Karena uang akan mulai menemukanmu lewat keputusan, kebiasaan, dan keyakinan baru yang kamu tanam setiap hari. Pagi itu berbeda, bukan karena langit lebih cerah, tapi karena sesuatu di dalam dirinya terasa ringan. Raffi menatap secangkir kopi sederhana di tangannya. Bukan kopi mahal dari kafe, tapi kopi yang ia seduh sendiri sambil tersenyum kecil. Bukan karena rasa kopinya istimewa, tapi karena untuk pertama kalinya, ia menikmati sesuatu yang ia pilih dengan sadar. Dulu, pagi seperti ini penuh kecemasan. Ia biasa membuka ponsel, melihat saldo, dan langsung merasa bersalah. Sekarang, yang ia lihat bukan angka di layar, tapi arah dalam pikirannya. Ia tahu kemana ingin pergi, dan setiap rupiah punya tugas yang jelas. Inilah fase yang banyak orang sebut tenang tapi kuat. Ketenangan bukan berarti tidak ada masalah, tapi karena kamu tahu bagaimana menghadapinya. Kamu punya kendali atas hal-hal kecil, dan hal-hal kecil itulah yang akhirnya membentuk takdirmu. Bayangkan kamu di posisi Raffi, membuka pagi tanpa beban, tanpa panik. Uangmu mungkin belum banyak, tapi kamu tahu caranya bertumbuh. Itu rasa yang tidak bisa dijelaskan dengan kata-kata, tapi bisa kamu rasakan di dada. Rasa ringan, yakin, dan damai. Inilah titik di mana banyak orang mulai menyadari. Kebebasan finansial bukan tentang angka. Kebebasan finansial adalah tentang perasaan aman, karena kamu tahu kamu mampu mengatur hidupmu. Dan dari rasa aman itu muncul ruang baru. Ruang untuk berpikir jernih, untuk mencipta, untuk bermimpi lebih besar. Narator melihat bagaimana perubahan kecil menciptakan arah baru. Dulu, Raffi hanya berharap bisa bertahan. Sekarang, ia mulai berpikir bagaimana membantu orang lain yang masih terjebak dalam lingkaran yang sama. Ia mulai berbagi catatan kebiasaannya ke teman-temannya, dan sesuatu yang indah terjadi. Mereka mulai ikut menulis juga. Satu demi satu, kebiasaan kecil itu menular. Di dunia nyata, kita sering meremehkan efek dari satu tindakan kecil. Tapi bayangkan ini, satu lilin kecil bisa menyalakan 1000 lilin tanpa kehilangan cahayanya. Begitu juga dengan disiplin. Ketika kamu menyalakannya, kamu tidak hanya mengubah hidupmu, kamu memberi cahaya pada orang di sekitarmu. Ada satu momen yang membekas kuat. Suatu sore, Raffi berjalan pulang melewati toko kecil. Dulu, setiap melewati toko itu, ia tergoda untuk membeli barang-barang yang tak ia butuhkan. Tapi sore itu, ia berhenti sejenak, melihat ke dalam toko dan tersenyum. Ia sadar, godaan itu masih ada, tapi kekuasaannya atas dirinya sudah hilang. Ia tidak lagi dikuasai keinginan. Ia yang memegang kendali sekarang. Kamu tahu apa yang paling mahal di dunia ini? Bukan rumah, bukan mobil, bukan emas. Yang paling mahal adalah ketenangan pikiran, dan kamu hanya bisa memilikinya ketika kamu belajar menundukkan dirimu sendiri.
Pernahkah kamu merasakan saat hidup terasa lebih ringan, bukan karena semua masalah selesai, tapi karena kamu tahu cara menghadapinya? Itu tanda bahwa kamu sudah berubah dari dalam. Kamu tidak lagi bereaksi, kamu merespons dengan tenang, dengan arah. Dan disitulah kebebasan sejati dimulai. Mari kita bicara tentang perubahan paling halus, tapi paling dalam. Dulu kamu berpikir uang adalah tujuan. Sekarang kamu tahu uang hanyalah alat. Dulu kamu mengejar uang, sekarang kamu membangun nilai. Dan uang datang sebagai akibat dari nilai yang kamu ciptakan. Kamu mungkin tidak menyadarinya, tapi setiap tindakan kecilmu sekarang sedang membentuk versi baru dirimu. Versi yang lebih tenang, lebih percaya diri, lebih bijak. Versi yang tidak panik saat uang belum datang, karena tahu uang sedang menuju. Coba bayangkan dirimu setahun dari hari ini. Kamu duduk di tempat yang sama, tapi pikiranmu jauh berbeda. Kamu tidak lagi mencari cara cepat kaya. Kamu sudah paham bahwa proses adalah kekayaan itu sendiri. Karena di setiap proses, kamu membangun sesuatu yang tidak bisa diambil siapapun. Kepercayaan diri. Ada suara di dalam diri yang dulu berbisik penuh ketakutan, "Aku tidak cukup pintar. Aku selalu gagal." Sekarang suara itu berubah menjadi tenang dan mantap. "Aku sedang belajar. Aku akan sampai di sana, langkah demi langkah." Suara itu bukan motivasi kosong. Itu suara seseorang yang sudah berdamai dengan waktunya sendiri. Dan ketika kamu mencapai titik itu, dunia berhenti terasa seperti musuh. Dunia mulai terasa seperti tempat latihan. Setiap tantangan jadi guru. Setiap kesalahan jadi data. Setiap hari jadi kesempatan baru. Kamu mungkin tidak menyadarinya, tapi di titik ini, kamu sudah berbeda dari kebanyakan orang. Kamu bukan lagi orang yang menunggu nasib berubah. Kamu menciptakan nasibmu. Itulah makna sejati dari kalimat, gunakan pola pikir ini setiap hari, dan uang akan menemukanmu. Karena ketika kamu berpikir dengan arah, bertindak dengan disiplin, dan menghormati keputusan kecilmu, kamu menciptakan frekuensi baru dalam hidupmu. Uang bukan datang secara ajaib. Ia datang karena kamu sekarang menjadi orang yang layak dipercaya oleh tanggung jawab itu. Dan lucunya, semakin kamu tumbuh, semakin kamu sadar bahwa kebahagiaan tidak lagi bergantung pada uang semata. Kebahagiaan muncul dari perasaan berarti, dari kesadaran bahwa kamu sedang membangun sesuatu. Pernahkah kamu merasakan rasa damai ketika melihat catatan keuanganmu rapi? Atau rasa bangga kecil saat berhasil menolak pembelian yang tidak perlu? Itu bukan hal sepele. Itu bukti bahwa kamu sudah berubah. Dan perubahan itu nyata, bukan di luar, tapi di dalam dirimu. Sekarang, tarik napas dalam-dalam. Bayangkan kamu berdiri di depan cermin. Lihat orang yang menatap balik kepadamu. Orang itu dulu penuh ketakutan, tapi sekarang matanya lebih tenang. Orang itu dulu hidup dari gaji ke gaji, tapi sekarang punya arah, punya tujuan, punya kendali. Kamu tidak lagi hidup dengan reaksi. Kamu hidup dengan kesadaran. Dan kesadaran itu adalah kekayaan terbesar. Mulai sekarang, setiap kali kamu merasa lelah, ingat ini, kamu sudah jauh dari titik awal. Kamu sudah belajar memahami dirimu sendiri. Dan itu lebih berharga daripada apapun yang bisa dibeli. Jadi, jangan berhenti di sini. Jangan biarkan perjalanan ini hanya menjadi inspirasi sesaat. Biarkan ia menjadi awal dari kebiasaan baru. Kebiasaan berpikir jernih. Kebiasaan menghargai proses. Kebiasaan memilih dengan sadar. Kamu tidak perlu tahu semua jawabannya sekarang. Yang kamu butuh hanyalah satu langkah kecil hari ini, dan komitmen untuk mengulanginya besok. Karena disinilah kebebasan finansial sejati dimulai. Bukan di angka besar, tapi di keputusan kecil yang kamu jalani setiap hari. Dan ketika kamu melangkah dengan tenang, dunia akan mulai menyesuaikan ritmenya dengan langkahmu.
uang akan menemukanmu, peluang akan mendekat, dan kamu akan menyadari satu hal penting. Semua yang kamu cari di luar selama ini sedang menunggu tumbuh di dalam dirimu. Jangan biarkan perjalanan ini berhenti di sini. Bergabunglah dengan komunitas ini, tempat kita belajar, bekerja, dan membangun kebebasan finansial sejati. Karena di sini, setiap langkah kecil berarti sesuatu. Dan setiap perubahan kecil adalah awal dari hidup baru.